Saudaraku, menurut kalender Israel, tahun ini adalah tahun P, tahun mulutnya Tuhan. Saya mendapat tahun ini adalah tahun Tuhan, tahun karya Tuhan, tahun Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan akan mengangkat hidupmu dalam kemuliaan yang lebih besar lagi. Tuhan akan mengangkat hidupmu. Tetapi bagi dunia, saudaraku dengar pada malam ini, Tuhan sedang menggoncangkan dunia di berbagai-bagai tempat. Tuhan sedang membiarkan banyak hal terjadi supaya orang dunia dapat melihat bahwa di dalam pengharapan dengan Allah, kita tidak akan pernah dikecewakan. Saudaraku, saya sampaikan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 9 dan 10. Ini tema Natal kami akan tanggal 22, saudaraku. Natal GB Berseba tanggal 22. Ada pesan-pesan profetik. Mari kita lihat dulu di ayat yang ini. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh." Stop. Pesan ini 2000 tahun yang lalu. Pesan ini tetap ada dan nyata. Untuk memberikan pesan di waktu kondisi dan keadaan dunia lagi tidak menentu. Kalau kita lihat apa yang dikatakan Alkitab, bahwa kondisi pada hari terakhir, bangsa akan melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, kelaparan akan terjadi di berbagai-bagai tempat. Iblis tahu waktunya sudah semakin dekat. Karena itu iblis melakukan banyak hal. Tetapi Alkitab berkata kepada kita pada malam ini dalam Yesaya 2 ayat yang pertama. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit. Stop di sana, ayat 10 pada Lukas 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu." 11. Hari ini telah lahir. Katakan, hari ini telah lahir juru selamat, terus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. saudaraku, ada pesan profetik, satu pesan nubuatan, satu pesan untuk mengingatkan dunia bahwa keselamatan pertolongan dari Allah sedang datang untuk setiap kita sebagai orang percaya. Hari ini telah lahir bagimu. Hari ini tahun 2019 memasuki tahun 2020 adalah tahun Tuhan, adalah tahun mujizat. Kami kemarin dapat bahwa zaman baru sedang datang. Tahun 2018 ke tahun 2019 adalah zaman baru. Kita melihat pergerakan demi pergerakan terjadi di Indonesia. Ini zaman yang baru. Tapi Tuhan berkata kepada kami di tempat ini, tahun ini adalah tahunnya Tuhan. Tahunnya Tuhan bergerak. Tahun di mana Tuhan akan membawa banyak orang kepada kebenaran. Anak-anak Tuhan, dengar pada hari ini, telah lahir bagimu seorang juru selamat. Anda memiliki Tuhan sebagai penebus. Kenapa, saudaraku? Dalam Kejadian 3 ayat 17 Alkitab berkata, mulai pada hari ini aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dan keturunan perempuan, ayat 15. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, manusia hancur dalam kebinasaan, puluhan ribu tahun kemudian, ratusan tahun kemudian, saudaraku, Tuhan menjanjikan kepada malaikat untuk menyampaikan kabar. Saudaraku, apapun yang terjadi, Anda telah memiliki juru selamat Tuhanmu. Anda telah memiliki juru selamat Tuhanmu. Dia datang sebagai penolong, dia datang sebagai kedahsyatan. Karena itu ya, saya berkata pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu-hulu. Dan semua orang berkata, mari kita ke sana. Ke mana? Ke rumahnya Tuhan. Di mana rumah Tuhan itu? Hadiratnya. Persekutuanmu dengan Allah bukan yang biasa-biasa. Karena dia memanggil Anda dan saya sebagai penyembah. Dia membeli Anda dari setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa untuk menjadikan Anda imam, menjadikan Anda raja. Ini satu kemuliaan yang paling dahsyat, saudaraku. Hari ini, colek kiri kanan katakan, hari ini aku sudah memiliki juru selamat, yaitu Immanuel. Yaitu Immanuel.
Allah Tuhan menyertai engkau di tahun 2019 memasuki tahun 2020 adalah tahun kepastian bagi gereja, tahun anugerah bagi gereja. Yang setuju katakan amin. Jangan Anda terintimidasi dengan kiraan apapun. Allah sedang membuka pintu-pintu rahmat bagi dirimu, supaya engkau menjadi saksi-saksi yang hidup bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang dahsyat. Tapi ini membentuk hidupmu menjadi karakter. Hari ini penolong yang ajaib datang kepadamu. Setiap kita yang dipanggil dipilih. Setiap kita yang dipanggil dipilih untuk dibentuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Penolong telah ada dalam hidupmu. Dia datang untuk membentuk Anda dan saya menjadi serupa. Katakan serupa dengan gambaran anaknya, supaya Anda dan saya tidak pernah berkekurangan dalam apapun. Penyakit apa yang menimpa Anda? Yesus sudah selesaikan itu di kayu salib. Susah apa yang menimpa Anda? Yesus sudah selesaikan itu di kayu salib. Masalah apa yang ada pada Anda? Yesus sudah selesaikan itu di kayu salib. Dia membuktikan dia setia. Tahun ini adalah tahun yang luar biasa. Tahun ini 19-20 tahunnya Tuhan. Tahunnya Tuhan. Tuhan datang bukan untuk membinasakan Anda. Tuhan datang bukan untuk merusak Anda, tapi Tuhan datang memberi Anda hidup. Terima ini, bahwa kemenangan, victory sudah diberikan kepada Anda. Belajarlah tersenyum di sana, belajarlah tertawa di sana. Pintu-pintu baru akan terbuka dalam pelayanan, dalam rumah tangga, dalam usaha, dan dalam pekerjaan. Dengan pada minggu yang akan datang, Anda akan lihat kemuliaan. Haleluya! Allahmu adalah Allah yang dahsyat. Dia datang membuktikan bahwa dia pencipta alam semesta. Dia berjalan di atas air. Musa tidak berjalan di atas air, tapi berjalan dalam air. Air terbelah. Elia, saudaraku, tidak berjalan di atas air. Elisa tidak berjalan di atas air, tapi dia adalah pencipta alam semesta. Dia berjalan di atas air karena dia berkarya di atas air. Haleluya! Dia tunjukkan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia menciptakan alam semesta, gelap gulita meliputi, lalu roh Allah melayang-layang di atas air. Dia berkata, jadilah terang. Dia berjalan di atas air. Dia berkata kepada Petrus dan Yohanes, ini aku, kalau engkau percaya datang kemari. Dia naik di atas perahu dengan Petrus waktu Petrus jatuh, dan dia berdiri dan berkata, tenang, tenang. Ini tahun Tuhan. Ini tahun pemerintahan Tuhan. Engkau berdiri dengan pastikan engkau telah menerima Alfa dan Omega. Perkatakan kepada persoalanmu, tenang. Katakan, tenang. Haleluya. Perkatakan kepada bayanganmu, diam. Tenang. Ini tahun Tuhan. Ini mulut Tuhan. Pergunakanlah perkataan-perkataan kebenaran. Jangan perkataan-perkataan caci maki. Pergunakanlah kata-kata hikmat. Halo, keadaan tidak baik, ubahkan keadaan itu dengan perkataan. Tuhan memberkati kita.